Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Menjadi Kristen berarti siap memikul tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, apa tanggung jawab kita? Jelas, yang pertama menjadi terang dunia. Berarti menjadi Kristen bukan hanya sekedar, oh ya saya diberkati, oh ya saya terima mujizat, oh ya saya terima kekuatan, wah doa saya dijawab Tuhan. Loh, itu semuanya betul. Tetapi itu setelah kita menjalankan tanggung jawab kita. Alkitab bilang, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambah dalam hidupnya. Artinya tanggung jawab kita harus yang pertama kita kerjakan, maka kemudian berkat-berkat bonus itu ngalir dalam hidup kita. Jadi yang pertama tanggung jawab kita harus jadi terang dunia. Kenapa terang dunia? Dunia di mana kita hidup gelap, dunia di mana kita hidup nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dunia cuma pikir mana yang menguntungkan, mana yang menyenangkan, hanya itu aja. Itu sebabnya kita harus jadi terang dunia. Kenapa? Karena dunia makin hari makin nggak tahu malu, saudara. Dunia ini hidup seenaknya. Kenapa? Karena dunia hidup dalam gelap. Orang hari-hari ini gak malu jadi bini piaraan. Orang hari-hari ini gak malu pacaran sama suami orang. Orang hari-hari ini gak malu untuk lakukan hubungan seks sebelum nikah, belum menikah, lalu check in di hotel. Gak ada malu-malunya. Orang sekarang saudara-saudara belum menikah tapi udah pakai pil KB, udah akhirnya aborsi, dan gak ada malu-malunya lagi. Udah anggap normal sekali, saudara-saudara. Kenapa? Ini yang saya mau bilang. Kenapa? Karena dunia ini sudah dunia yang begitu gelap. Tanggung jawab kita untuk apa? Menjadi terang dunia. Dan yang kedua, yaitu tanggung jawab kita menjadi garam dunia. Apa fungsi garam? Garam fungsinya bukan hanya mengasinkan, tetapi juga mencegah pembusukan. Kalau kita pelajari dunia ini, dunia yang sudah busuk sekali. Kenapa saya bilang busuk? Karena orang udah gak takut Tuhan lagi. Orang pergi ke gereja tapi tetap nipu. Orang pergi ke gereja tetapi gak hidup dalam pertobatan. Ke gereja tapi tetap berzina, ke gereja tetapi tetap korupsi. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia makin hari makin busuk. Itu sebabnya kita harus jadi garam dunia, sehingga lewat hidup kita apa yang terjadi, dunia nggak bisa busuk. Kenapa? Karena kita menjadi saksi Tuhan. Jadi ingat, yang pertama kita harus menjadi terang dunia, yang kedua kita menjadi garam dunia, yang ketiga tugas kita yaitu membawa damai. Kenapa? Karena dunia ini sudah penuh dengan kekerasan. Dunia ini sudah nggak peduli satu sama lainnya. Dunia ini cenderung menjadi dunia masa bodoh. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, tugas kita tetap harus membawa damai, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita, damai, sejahtera, sukacita sorgawi boleh terus mengalir. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari bahwa hidup Kristen adalah hidup yang bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk menegakkan kerajaan Allah. Apa artinya tanggung jawab untuk menegakkan kerajaan Allah? Artinya dimanapun kita ada, biarlah kita senantiasa meluaskan pekerjaan Tuhan. Kita bersaksi tentang apa yang kita sudah alami. Kita buat sesuatu untuk kegerakan pekerjaan Tuhan. Kita dukung pekerjaan Tuhan. Kita bangun pekerjaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi boleh lewat hidup kita, kita turut menopang pekerjaan Tuhan. Kita berani melayani Tuhan. Kita terlibat dengan apa yang kita bisa. Kerajaan Allah ditegakkan. Oh, kebenaran dan kasih-Nya dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya
pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tanggung jawab anak Tuhan. Karena jangan sampai kita hanya mau menerima berkat, hanya mau menerima pertolongan, hanya mau menerima mujizat, tapi kita tidak mau menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam membahas tentang tanggung jawab anak Tuhan, kita mau sama-sama belajar Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayat 13, Daniel pasal 2 ayat 13 sampai 18, Daniel pasal 2 ayat 13 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok. Perhatikan kalimat ini. Lalu berkata Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misal, dan Azaria, teman-teman, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Lihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini bicara tentang bagaimana Raja Nebukadnezar marah lalu perintahkan Ariok untuk membunuh semua orang-orang yang bijaksana. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Daniel tidak ada dalam pertemuan itu. Daniel tidak dilibatkan dalam pertemuan itu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Daniel punya tanggung jawab. Untuk apa? Bukan hanya keselamatan dirinya, tapi keselamatan teman-temannya juga. Dan bagaimana supaya Raja Nebukadnezar bisa memandang dan melihat kemuliaan Tuhan yang dia sembah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena dia bilang sama Ariok, tunggu, izinkan aku menghadap Raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana seorang dapat mengerti dan menjalankan tanggung jawabnya? Ada banyak orang hari-hari ini cuman bekerja asal selamat. Yang penting gua selamat, yang penting gua untung, yang penting gua beres. Masa bodoh sama orang lain, ya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi bagaimana Daniel punya mentality yang berbeda sehingga dia mau dan dia rindu, bahkan dia diberi kekuatan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Yang pertama, harus dekat dengan Tuhan selalu. Orang kalau dekat dengan Tuhan tidak akan menjadi orang-orang yang egois. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa orang egois? Saya pelajari karena orang itu gak kenal Tuhan, karena orang itu gak hidup dalam Tuhan, karena orang itu jauh dari Tuhan. Tetapi orang kalau dekat dengan Tuhan, mungkin sudah berkata, loh tapi kan saya udah pergi ke gereja. Betul, saya gak bilang sudah ke gereja atau belum ke gereja. Yang saya sedang bilang dekat Tuhan atau tidak dekat dengan Tuhan. Orang bisa saja pergi ke gereja, tapi kalau dia tidak hidup dekat dengan Tuhan, dia tetap jadi orang yang egois. Tetapi kalau dia ngalamin cinta Tuhan, dia hidup dekat dengan Tuhan, maka yang alam hidupnya Tuhan, bagaimana lewat hidup saya orang lain bisa melihat kasih Tuhan, bagaimana lewat hidup saya nama Tuhan bisa dipermuliakan, bagaimana lewat hidup saya kerajaan Allah dapat diluaskan. Haleluya. Jadi ingat, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang selalu berpikir gini, ya istri saya dong harus ngerti saya, suami saya dong harus ngerti saya. Saudaraku, makanya tingkat perceraian makin tinggi. Kenapa? Orang makin egois, orang makin gak mikirkan tanggung jawabnya. Orang sekarang cuma ribut haknya. Makanya di mana-mana ada Komnas HAM, ya kan, hak asasi manusia. Lo betul, ada hak asasi manusia. Kenapa tidak ada tanggung jawab asasi manusia? Semua orang sedang berteriak haknya, 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 tapi melupakan tanggung jawabnya. Nah, seorang bisa bertanggung jawab yang pertama kalau dia dekat dengan Tuhan senantiasa. Yang kedua, kalau dia memiliki cinta Tuhan yang membara dalam hidupnya. Bukan sekedar berkata, oh saya mencintai Tuhan, bukan sekedar, oh iya saya mengasihi Tuhan, tetapi memiliki cinta Tuhan yang sungguh-sungguh membara. Lihat,
lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus naik ke atas kayu salib adalah tanggung jawab. Kenapa dia naik ke atas kayu salib? Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudaraku, Yesus sebetulnya mau menghindari salib, tetapi dia ada di salib. Kenapa? Karena cinta. Dia disalib bukan karena kesalahan, dia disalib bukan karena orang Yahudi, dia disalib bukan karena orang Romawi, tetapi dia disalib karena cintanya kepadamu dan kepadaku. Ingat, yang menyalibkan Yesus bukan orang Yahudi, yang menyalibkan Yesus bukan orang Yunani, yang menyalibkan Yesus bukan orang Romawi, yang menyalibkan Yesus adalah dosa saya, dosa saudara, dosa kita. Dan karena cinta Yesus yang besar buat kita, dia menanggung semuanya. Jadi bagaimana kita dapat menjalankan tanggung jawab kita? Yang pertama, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan selalu. Yang kedua, jika kita memiliki cinta Tuhan yang sungguh-sungguh membara di hati kita. Yang ketiga, jika kita memiliki kerinduan untuk membalas cinta Tuhan. Artinya gini, Tuhan, sudah terlampau banyak yang saya terima dari Tuhan. Karena itu sekarang dalam hidup saya mau senantiasa membalas cinta Tuhan. Karena terlalu Tuhan baik dalam hidup saya. Haleluya. Jadi bagaimana kita dapat menjalankan tanggung jawab kita? Ayo, mari kita memiliki kerinduan untuk membalas cinta Tuhan. Bukan hanya mau menerima cinta Tuhan, tapi mau balas cinta Tuhan lewat keseharian kita. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menjalankan tanggung jawab kita? Yang pertama sudah saya jelaskan, kita harus dekat dengan Tuhan selalu. Kita harus memiliki cinta Tuhan yang membara. Yang ketiga, kita harus memiliki kerinduan untuk membalas cinta Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menjalankan tanggung jawab kita, yaitu jangan cepat menyerah. Kadang kala kita pikir, aduh saya sendiri juga gak kuat kok, saya sendiri juga gak bisa kok, saya sendiri juga lagi banyak masalah kok, ini dia persoalan. Jangan cepat menyerah. Artinya, karena kita tahu kita orang percaya, kita memiliki tanggung jawab. Keringat boleh bercucuran, air mata boleh mengalir, tetapi tanggung jawab kita jalankan, dan Tuhan akan membela, menyertai, serta menepati janji-janjinya. Haleluya. Saudara gue yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin selama ini hidup egois, masa bodoh, tapi hari ini kami mengerti tanggung jawab kami untuk selalu menjadi terang, menjadi garam, membawa damai, dan menegakkan kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.